Pasti ada sesuatu mengapa kemudian Profesor Sofyan Effendi itu mencabut pernyataannya. Ada upaya penekanan terhadap Sofyan Effendi. Siapa yang membuat surat pernyataan itu? Informasi yang abang punya? Informasi yang saya dapat, isinya itu bukan dibuat oleh Sofyan Effendi. Tapi Sofyan Effendi cuma menandatangani saja. Sampai sejauh itu ya? Ya, jadi draft itu sudah dibikin, kemudian diminta menandatangan. Ada sebuah draft yang ditandatangani oleh Sofyan Effendi itu dibikin oleh pihak tertentu, kemudian ada seorang utusan datang ke rumahnya untuk datang. Artinya ada sesuatu yang membuat dia merasa tertekan dan harus menandatangani. Dalam 1 kali 24 jam, itu cepat kali berubah seorang profesor, apalagi seorang rektor UGM. Dari Profesor Sofyan Effendi, ya, saya dan kami memahami ya tekanan psikologis akibat ancaman dari Jokowi lovers. Kami juga tetap mengapresiasi keberanian dari Profesor Sofyan Effendi. Apa yang abang bisa tangkap dari surat pernyataan pencabutan oleh Dr. Sofyan Effendi ini? Nah, saya kira begini ya, pasti ada sesuatu mengapa kemudian Profesor Sofyan Effendi itu mencabut pernyataannya. Kalau dari sisi hukum sebenarnya pernyataan Sofyan Effendi itu hanya sebagai petunjuk. Kalau dalam soal ijazah itu justru fisiknya yang kuat. Ini hanya petunjuk saja bagi pengadilan nantinya. Karena pembuktian barangkali akan dinilai yang paling penting adalah bukan dari pernyataan orang, tapi bukti fisik itu. Karena Sofyan Effendi kan mendapatkan keterangan dari beberapa mantan rektor dan dekan. Nah, dalam kasus ini kita melihatnya begini. Patut diduga ada upaya penekanan terhadap Sofyan Effendi. Karena sebelum pencabutan itu, Sofyan Effendi itu bertemu dengan Jenderal Tiasno Sudarto, mantan Kepala Staf Angkatan Darat, itu membuat maklumat. Membuat maklumat yang menguatkan pernyataan Sofyan Effendi dalam dialognya dengan Rismond Hasiholan Sianipar. Jadi maklumat mendukung pernyataan. Tidak lama kemudian di hari itu juga ada utusan dari UGM. Nah, yang menarik adalah dalam beberapa kasus politik di era Jokowi ini adalah siapa yang membuat surat pernyataan itu? Informasi yang abang punya? Informasi yang saya dapat, isinya itu bukan dibuat oleh Sofyan Effendi. Tapi Sofyan Effendi cuma menandatangani saja. Sampai sejauh itu ya? Ya, jadi draft itu sudah dibikin, kemudian diminta menandatangan. Dengan menyebut bahwa dalam beberapa saat, pada saat Sofyan Effendi menjadi rektor, itu bisa diungkit persoalan-persoalan. Pembangunan gedung di UGM. Pembangunan gedung di UGM? Iya, jadi mungkin Sofyan Effendi ini sebagai pendidik atau guru besar mungkin bukan petarung ya dalam pengertian tidak kuat semasa sebelumnya sangat petarung kan? Iya, tidak kuat menahan tekanan. Itu kan kondisi sekarang. Ya, dalam beberapa kasus itu kan dialami misalnya ya oleh Erlangga Hartarto kan. Ketika dia harus menandatangani untuk mundur. Kan draft itu siapa yang bikin? Jadi patut diduga ada sebuah draft yang ditandatangani oleh Sofyan Effendi itu dibikin oleh pihak tertentu, kemudian ada seorang utusan datang ke rumahnya untuk menandatangani. Istilahnya sprindik ya? Ya, semacam itu. Apa bahwa akan ada sprindik untuk sesuatu? Iya, jadi seperti itu. Ini yang membuat Sofyan Effendi meminta, kan tidak ada permintaan maaf juga kepada Jokowi dan lain-lain. Hanya kan kalau kita lihat bahwa menyetujui apa pernyataan yang dilakukan oleh rektor pada 2022 gitu kan. Dia cabut pernyataannya dan sekaligus mengatakan dia setuju pada. Iya, ya seperti itu. Ya, betul. Artinya memang pernyataan pada saat
dia membuat sebuah pernyataan pada saat bertemu dengan Rismond Sianipar itu kan gitu. Sebelumnya, artinya Nah, sebelumnya kan bertentangan. ya. Sekarang dia bilang dia cabut supaya lurus dengan rektor. Iya, tapi kan pernyataan yang sebelumnya juga ada. Dan memang pernyataan Sofyan Effendi ini kalau dari sisi hukum hanya sebagai keterangan saksi Dari segi atau petunjuk saja ya. dari segi psikologi politik, Bang. Iya, Kalau hukum kan kita bicara yang lain lagi nanti. betul. Komunikasi politik. Ya sudah pasti kalau bicara politik itu sesuatu yang tidak nampak di permukaan. Tidak dilayanin sama sekali. Artinya ada sesuatu yang membuat dia merasa tertekan dan harus menandatangan. Itu waktunya bersamaan dengan peristiwa dia membuat maklumat supaya saya nggak salah ya. Ya silakan. Maklumatnya ini ada maklumat dari maklumat dari Jenderal Tiasno Sudarto yang kemudian juga ditandatangani oleh Sofyan Effendi, itu dukungan terhadap dukungan dan backup untuk Profesor Sofyan Effendi pada hari ini. Saya bacakan ya, tanggal 17 Juli 2025 maklumat Yogyakarta dikeluarkan dengan ditandatangani oleh Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Profesor Dr. Rohmat Wahab dan Profesor Dr. Sofyan Effendi. Maklumat ini untuk mendukung Profesor Dr. Sofyan Effendi sebagai akademisi UGM. Berikut disampaikan maklumatnya. Maklumat Yogyakarta. Maklumat Yogyakarta secara terus-menerus memperhatikan dan mencermati perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maklumat Jogja memahami bahwa negara masih dalam guncangan akibat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dipinggirkan bahkan telah diganti dengan Undang-Undang Dasar 2002 dengan segala dampak dan akibatnya. Maklumat Jogja menyadari ikhtiar kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli, belum ada titik terang. Justru persoalan dihilir terus bermunculan tanpa arah yang jelas, termasuk kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang berlarut-larut, bahkan pemerintah terkesan masih melakukan pembiaran. Nah, salah satu tokoh maklumat Jogja ini ya Sofyan Effendi, dengan kepribadian dan karakter sebagai ilmuwan, telah memberikan pencerahan demi tegaknya kejujuran, kebenaran, dan keadilan, telah memberikan informasi berdasarkan fakta agar kasus dugaan ijazah palsu segera diselesaikan dengan nilai kebenaran dan kejujuran. Bahwa Profesor Sofyan Effendi sebagai akademisi Indonesia dan mantan rektor UGM memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap Pancasila, nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kebenaran demi menjaga marwah UGM dan negara Indonesia. UGM harus dijaga marwahnya karena dalam statuta berpredikat sebagai Universitas Pancasila. Atas dasar tersebut, maklumat Jogja mendukung dan membackup penuh atas pencerahan yang telah disampaikan Profesor Sofyan Effendi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada siapapun yang sedang berjuang membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan untuk menyelamatkan Indonesia. Nah, itu tanggal berapa tuh, Bang? Bersamaan dengan surat pernyataan pencabutan. Jadi maklumat ini dulu, baru kemudian ada pencabutan. Ini kan menarik bahwa ada persoalan yang dipantau apa kegiatan Sofyan Effendi setelah bertemu dengan Jenderal Tiasno Sudarto segala macam. Jadi dalam pertemuan itu yang saya dapat informasinya, Sofyan Effendi tetap akan berpegang teguh dengan omongannya dimanapun terkait dengan UGM. Oke, sekalipun dia sudah tanda tangan pencabutan. Iya, artinya pada saat membuat maklumat seperti itu. Nah, kemudian ada kasus seperti ini. Kan sama seperti tadi saya bilang, bahwa apa yang diomongkan sebelumnya kan hampir sama di media-media cetak dan online. Dia mengatakan bahwa ijazah Jokowi patut diduga palsu karena dia hanya sampai sarjana muda. Itu pun menjadi pertanyaan, apakah UGM bisa meluluskan seseorang yang IPK-nya di bawah 2,0 menjadi Bachelor of Science? Karena IPK kalau yang dari 122, sekitar 122 SKS, seperti yang dipaparkan oleh Bareskrim, itu kan MKDU-nya harus diulang. Oke, Bang. Dari Profesor Sofyan Effendi, ya, saya dan kami memahami ya tekanan psikologis akibat ancaman dari Jokowi lovers
ya yang akan melaporkan Bapak Profesor Dr. Sofyan Effendi. Jadi kami memahami, tetapi kami juga tetap mengapresiasi keberanian dari Profesor Sofyan Effendi untuk menyatakan apa yang dia dengar, ya, apa yang dia lihat dari para pejabat maupun mereka yang ada di internal UGM yang kami sendiri tidak bisa menembus sekat-sekat tersebut. Oleh karena itu, kami berharap ya Profesor Sofyan Effendi untuk tetap menegakkan integritas sesuai dengan apa yang ada dalam himne UGM. Terkait dengan siaran live, ya memang kami sudah menyiapkan sebelumnya dan Profesor Sofyan Effendi telah siap untuk direkam dan disiarkan secara live, dan ada banyak saksi, terutama mereka-mereka yang alumni UGM yang terhimpun dalam Rela Gama. Oleh karena itu kami berharap bisa bertemu langsung dengan Profesor Sofyan Effendi agar memberikan dukungan dan support untuk tetap menegakkan kebenaran demi marwah dan cita-cita luhur UGM. Kami berharap juga para sesepuh, para tokoh UGM untuk memberikan dukungan kepada Profesor Sofyan Effendi agar tetap berpegang pada kebenaran. Saat itu insting saya kok dalam 1 kali 24 jam itu cepat kali berubah seorang profesor, apalagi seorang rektor UGM yang memimpin 6 tahun UGM. Saya merasakan Abang punya pertanyaan itu di benak Abang? Di benak saya jelas dong, di benak publik mungkin sebagian masyarakat juga akan merasakan itu. Kira-kira menurut Abang apa yang dialami? Atau yang ya tentu membuat saya kan pernah punya kakek ya. Punya kakek yang lebih kurang seusia dari Profesor Sofyan Effendi ya. Artinya secara psikologis itu gampang ditekan, secara psikologis gampang diberikan pressure gitu. Jadi bisa saja mengalami tekanan yang cukup besar. Ya, oleh karena itu kita sebenarnya harus hormat ya kepada Pak Profesor Sofyan Effendi karena di tekanan yang sangat kuat, beliau sempat mencurahkan apa yang dia ketahui dari lingkaran dalam UGM maupun orang-orang yang pernah bertugas di UGM. Kalau saya ya menginterpretasikan bahwa adanya tekanan yang cukup besar ya, yang sampai saat ini belum bisa kita ungkapkan apa itu, tetapi jika ada kesempatan berikutnya bertemu dengan Profesor Sofyan Effendi, mungkin Profesor Sofyan Effendi bisa bercerita dengan kita meskipun tidak direkam ya, di usianya yang sudah sangat 80 kalau nggak salah, 80 tahun kalau nggak salah ya. Jadi kita jangan mencibir ya kan, kita janganlah cepat mencibir Profesor Sofyan Effendi karena kita belum pernah ngalami gitu loh. Saya tetap berpikir positif dan tetap berterima kasih kepada Profesor Sofyan Effendi mau menerima kami, mau memberikan informasi-informasi dan mengingatkan kami ya, khususnya alumni-alumni Gajah Mada untuk memegang penuh Pancasila dan integritasnya, karena itu merupakan simbol dari berdirinya Universitas Gajah Mada yang diresmikan oleh Insinyur Soekarno. Jadi janganlah cepat kita menuding, apalagi yang kita bicarakan ini bukan orang yang sembarangan loh ya. Ini profesor yang banyak dikagumin orang dengan idealismenya. Janganlah cepat kita mencibir tanpa mengetahui alasan yang sesungguhnya. Masyarakat harus tetap mengapresiasi kepada Profesor Sofyan Effendi karena beginilah Indonesia yang sesungguhnya, banyak tekanan-tekanan yang sebenarnya tidak muncul di ruang publik tetapi nyata gitu loh. Dan sudah kami rasakan juga ya, saya, Dr. Rosuryo, Dr. Tipa juga merasakannya, bukan hanya psikologis tetapi fisik juga gitu. Itu kan harga yang harus dibayar juga. Tetapi ya, itu kan karena saya masih usia 40-an atau akhir 40-an kan. Nah, bagaimana jika itu saya alami di usia saya mungkin 70-80-an? Itu kan different angle, ya, different perspektif. Jadi jangan kita menilai Profesor Sofyan Effendi dari perspektif kita, ya. Jadi angle usia, angle tekanan psikologis, ya, terhadap tekanan psikologis itu orang berbeda-beda, terutama yang sudah berusia. Biarkanlah video itu menjadi sebuah informasi, ya, dari inner circle UGM menjadi domain publik bahwa ada seorang profesor di UGM yang berani bersuara
karena cintanya pada alma maternya, yaitu Universitas Gadjah Mada.